Science Application. Nah, ini diadakan pada tanggal 27 Januari pukul 13.00 WIB. Nah, barangkali untuk teman-teman sekalian boleh untuk menghadirinya nih. Ya. Terkait artificial intelligence juga ya. Kemudian pada tanggal 8 Januari itu ada event terkait artificial intelligence juga. Nah, dengan judul Belajar Decision Tree Machine Learning, Konsep dan Praktis. Nah, itu diadakan pada pukul 19.00 WIB ya. Nah, jadi ingat nih untuk tanggal-tanggalnya. Besok ada pada pukul 1 ya, 1 WIB, 1 sore WIB, 1 siang maaf. Kemudian hari Kamis juga ada pada pukul 19 WIB dengan judul Belajar Decision Tree Machine Learning, Konsep dan Praktis. Nah, jangan lupa untuk hadir ya teman-teman sekalian dan Bapak Ibu sekalian. Kita sudah record ya dari tampil. Kami sudah record untuk absensinya. Seperti itu. Lalu ya, dan diberikan kemudahan untuk menerima paparan dari Mas Rusnanda. Nah, kemudian pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak Sekolah Tinggi Teknologi Bandung yang kemudian kolaborasi dengan BISA AI dan ID 5G karena telah menyelenggarakan event ini. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dani karena telah menyempatkan hadir. Dan terima kasih juga kepada Mas Rusnanda karena telah hadir juga. Nah, di sini Mas Rusnanda akan menyampaikan terkait emotion recognition data space. Nah, kita dengarkan dulu sambutan dari Bapak Dani. Barangkali Bapak Dani apakah sudah siap? Baik, Mas Sony. Terima kasih atas keberhasilannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sedikit saja dari saya. Pertama-tama saya ucapkan selamat datang untuk seluruh peserta webinar yang saya hormati, rekan-rekan dari STT Bandung dan juga para mahasiswa STT Bandung yang kami banggakan. Alhamdulillah pada hari ini terlaksana webinar pertama ya Mas Sony ya, hasil kolaborasi STT Bandung dengan rekan-rekan di BISA.ai dan juga ID 5G. Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan atas nama STT Bandung untuk semua pihak yang terlibat sehingga kolaborasi ini dapat terlaksana. Tentunya harapan kami semua kegiatan ini menjadi langkah awal dari serangkaian kolaborasi yang akan terus berkelanjutan dengan baik. Akhir kata saya sampaikan selamat mengikuti. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya kembalikan kepada Pak Moderator. Silakan Mas Sony. Baik, terima kasih Bapak Dani karena telah menyampaikan sambutan. Nah, insya Allah nih kita sudah hadir ya Mas Rusnanda Farhan di tengah-tengah kita. Nah, mungkin saya bacakan terlebih dahulu biografi singkat dari Mas Rusnanda Farhan. Nah, beliau merupakan researcher BISA AI. Kemudian beliau menempuh pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, dengan mengambil matematika. Nah, kemudian sekarang beliau sedang di Universitas Indonesia dengan mengambil ilmu komputer. Nah, insya Allah pada kesempatan kali ini Data Space. Nah, apakah sebelumnya suara saya terdengar jelas?
Jelas, Pak Sony, jelas. Baik, baik, baik. Nah, perkembangan AI dan data science saat ini sudah sangat pesat ya. Tidak hanya seputar data tabular ataupun data gambar ataupun citra. Nah, tetapi juga sudah berkembang sampai dengan sinyal dan audio. Kemampuan teknologi tersebut digunakan untuk menganalisa data suara ucapan manusia. Emotion recognition. Speech emotion recognition merupakan pengenalan emosi seseorang oleh mesin ataupun komputer berdasarkan suara dari orang tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya, barangkali dari Mas Rusnanda nih, untuk memaparkan. Apakah Mas Rusnanda sudah siap, Mas? Cek, terdengar ya suara saya? Halo, Mas. Sudah terdengar belum ya? Sudah masuk, Mas Ronenda, terdengar suaranya. Oke, baik. Baik, langsung saya mulai. Ya. Oke, baik. Saya sambil share screen dulu. Apa terlihat slide presentasinya? Sudah muncul, Mas. Oke, baik. Terima kasih. Saya ucapkan kepada teman-teman BISA.AI atas kesempatannya. Baik, kita langsung mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga tadi Mas Sony sudah memperkenalkan saya. Oke, sedikit perkenalan ulang ya. Ini saya Rusnanda Farhan dari tim dari BISA.AI. Kali ini akan mencoba memaparkan materi tentang emotion recognition data speech. Nah, mungkin di sini nanti kita lebih ke arah diskusi ya. Jadi mungkin di sini saya juga masih banyak kekurangan, masih juga belajar untuk tentang topik ini gitu. Jadi mungkin di sini kita lebih ke arah diskusi. Jadi kalau ada teman-teman yang lebih tahu itu nanti kita diskusi aja biar lebih enak. Nah, oke, kita lanjut dulu. Jadi emotion recognition dari data speech ini itu berarti kita pertama lebih ke arah data speech-nya dulu ya. Jadi di sini apa sih itu data speech atau data ucapan gitu? Apa sih ucapan itu? Nah, jadi di sini kalau kita lihat bahwa data ucapan itu artinya audio atau suara atau gelombang suara yang ditangkap oleh suatu alat dan istilahnya mungkin direkam ya kalau bahasa sekarang. Jadi audio yang direkam itu yang isinya adalah ucapan atau suara manusia gitu. Nah, seiring berkembangnya AI dan data science seperti yang dijelaskan oleh moderator di awal bahwa mesin sekarang ini sudah bisa melakukan banyak kegiatan manusia yang mana mungkin dari definisi AI atau definisi artificial intelligence di mana suatu sistem atau suatu mesin atau suatu komputer itu bisa melakukan behavior atau perilaku manusia. Nah, itu disebut AI gitu. Nah, berangkat dari sana, sekarang AI atau mesin atau komputer yang canggih ini itu juga bisa ke arah data yang bentuknya audio. Dimana kalau kita berbicara data audio, tentunya itu sangat berkaitan erat dengan data sinyal. Jadi kalau pengolahan audio pasti ada kaitannya dengan pengolahan sinyal. Karena kan audio juga merupakan sinyal gelombang ya, gitu. Nah, di sini kalau kita lihat secara pengertian umumnya, ini mungkin saya ambil dari Wikipedia ya, pokoknya dari internet. Kurang lebih pengenalan ucapan atau automate speech recognition. Jadi ini kita berbicara bukan tentang emosinya dulu, kita berbicara tentang pengenalan ucapannya dulu nih. Itu adalah suatu pengembangan teknik
dan sistem yang memungkinkan komputer untuk menerima masukan berupa kata. Ada typo sedikit kayak di situ. Jadi intinya dia komputer ini bisa menerima masukan berupa kata atau ucapan. Nah, yang selanjutnya nanti bisa direpresentasikan mungkin dalam output teks gitu, atau dalam output lainnya yang nanti sesuai tujuannya. Jadi intinya kalau ada audio masuk, ada suara atau kata atau bahasa manusia yang masuk, dia bisa mengenali gitu. Nah, teknologi ini memungkinkan suatu perangkat untuk mengenali dan memahami kata-kata. Nah, di sini ada juga dibilang mencocokkan sinyal digital tersebut dengan suatu pola tertentu. Nah, mencocokkan dengan pola tertentu ini yang mungkin nanti akan masuk dalam apa yang akan kita bahas selanjutnya. Dimana di sini dengan teknik machine learning, deep learning, dimana di sana kita akan mencoba melihat pattern-patternnya. Misalkan nanti audio yang berbunyi seperti ini, itu dia mengenalinya sebagai emosi yang seperti apa. Nah, itu mungkin kaitannya dengan recognize di sini itu seperti itu. Nah, di sini dibilang kata-kata yang diucapkan diubah bentuknya menjadi sinyal digital dengan cara mengubah gelombang suara menjadi sekumpulan angka yang kemudian disesuaikan dengan kode-kode tertentu untuk mengidentifikasinya. Nah, di sini bisa dibilang ada kaitan dari kalimat tersebut dengan teknik yang nanti kita sebut dengan ekstraksi fitur. Di mana ekstraksi fitur itu merupakan suatu cara atau teknik mengubah data menjadi suatu bentuk yang dapat dikenali oleh komputer, yang nantinya bisa kita manfaatkan perubahan bentuk tersebut atau bentuk barunya itu untuk kita lakukan yang namanya learning. Jadi kalau di AI itu ada istilah machine learning, deep learning, itu nanti ada proses learning di sana. Nah, fitur ekstraksi tersebut yang akan dilakukan proses learning. Nah, sebenarnya dalam kaitannya tentang bahasan atau topik kali ini, teman-teman diharapkan juga sudah mengetahui konsep dasar dari AI dan data science, di mana dalam konsepnya ketika kita punya data gitu, itu kita lakukan yang namanya pra-pemrosesan data atau pre-processing. Nah, di sana kita tujuannya untuk mempersiapkan data supaya data bisa optimal atau datanya itu sudah bersih lah untuk kita nanti lakukan modeling atau learning. Kenapa datanya ini harus kita bersihkan atau optimal gitu? Karena ada istilah garbage in, garbage out, di mana sampah yang masuk tentu saja sampah yang keluar. Artinya apa? Artinya ketika kita memproses sesuatu itu harus yang berkualitas. Sama halnya dengan modeling atau learning ini, kalau kita proses data yang berkualitas, data yang bersih, data yang optimal, nanti diharapkan prospeknya adalah hasil atau model yang terbentuk itu model yang optimal. Nah, ketika kita hanya memasukkannya asal-asalan datanya masih kotor dan lain sebagainya, nah tentunya seiring atau sejalan dengan konsep tadi, tentunya yang keluar juga model yang kurang optimal gitu. Nah, disinilah peran pre-processing di sana. Nah, kalau sudah sampai tahap pre-processing, kita lanjut ke tahap modelingnya, sampai dengan nanti ada evaluasi dan interpretasi model mungkin. Nah, jadi kurang lebih itu. Jadi diharapkan teman-teman tahu untuk konsep dasar dan flow dari AI dan data science itu seperti apa. Nah, selanjutnya di sini setelah kita tahu speech recognition atau pengenalan atau recognize dari suara gitu, dari ucapan, selanjutnya kita tidak hanya untuk mengenali ucapan tersebut, tapi kita bisa menentukan apa sih yang informasi apa yang terdapat di dalam ucapan tersebut. Nah, salah satunya kita ingin mengambil informasinya berupa emosinya nih, gitu. Jadi di sini kita lihat definisinya, speech emotion recognition atau disingkat SER, itu bisa dibilang adalah sebuah pengenalan dari
ucapan seseorang, atau di sini bilangnya speaker gitu ya, orang yang berbicara, itu pengenalan emosinya. Nah, sebenarnya ada banyak cara untuk melakukan pengenalan emosi ini. Di sini yang akan kita lakukan konsepnya itu adalah dengan pendekatan deep learning. Di mana deep learning ini juga dalam perkembangan teknologi sekarang juga cukup terkenal dalam kemampuannya mengolah data unstructured. Jadi data unstructured itu data yang tak terstruktur, atau bisa dibilang selain data tabular, itu biasanya disebutnya data unstructured, data tak terstruktur. Nah, dalam hal ini speech atau audio atau sinyal itu juga termasuk di dalam jenis data unstructured. Nah, tentunya nanti di sini sudah terlihat ya tujuan dari emotion recognition ini atau pengenalan emosi berdasarkan data speech ini. Tentunya sudah terlihat dari segi tujuannya. Kita punya input data suara atau data ucapan manusia, yang nantinya output atau keluarannya adalah sebuah prediksi emosi dari suara tersebut atau ucapan tersebut. Nah, kita lanjutkan. Jadi di sini yang pertama ada tahap pre-processing yang namanya fitur extraction. Nah, fitur ekstraksi ini seperti yang sudah saya singgung di awal, di mana kita mencoba mengekstrak fitur yang ada pada data. Untuk apa? Supaya nanti bisa dikenali oleh komputer. Jadi komputer tuh sebenarnya dia tuh langsung mengenali data audio. Dia tidak langsung bisa membaca atau melihat data teks gitu kan. Dia juga tidak bisa langsung mengenali suatu gambar. Semua harus melalui yang namanya ekstraksi fitur, di mana kan kalau komputer itu sejatinya hanya bisa mengolah angka gitu kan. Dia hanya bisa mengolah angka, dia hanya bisa memainkan, mengoperasikan angka-angka. Nah, fitur ekstraksi ini kita mencoba merubah data kita menjadi suatu bentuk lain yang bisa dikenali oleh komputer, yaitu angka. Tapi di sini tidak menghilangkan karakteristik dari data kita. Nah, ada beberapa fitur ekstraksi, teknik fitur ekstraksi yang bisa dilakukan dengan data sinyal atau data audio ini. Yang pertama mungkin salah satunya ini ada namanya RMSE, Root Mean Square Energy, di mana idenya di sini mengambil atau menghitung energi ya, istilahnya ada energi dari continuous time sinyal atau dari discrete time sinyalnya. Jadi di sini ada energi yang dihitung dengan perbandingan waktunya. Nah, di sini ada waktu secara kontinu dan secara discrete, di mana di sini bermain dengan angka-angka dan matematika ya di sini ya, lebih ke arah matematiknya. Jadi kalau kita punya variabel kontinu, tentunya kita menggunakan dalam matematika itu menggunakan integral. Kalau datanya itu time-nya adalah discrete, berarti menggunakan sigma. Nah, di sini kalau dilihat dari visualisasi sebelah kanan, itu kita menggunakan satu library pada Python yang namanya Librosa. Di mana Librosa ini memang library yang cukup powerful untuk data yang tipenya audio. Oke, selanjutnya ada jenis atau teknik fitur ekstraksi yang lainnya yang namanya spektrogram. Di mana di sini spektrogram itu lebih ke merepresentasikan sinyal strength atau kekuatan sinyalnya, atau mungkin berhubungan juga dengan frekuensi ya. Nah, di sini sinyal strength over time at difference frekuensinya. Jadi frekuensi berbanding dengan waktunya. Nah, di sini dijelaskan juga bahwa ketika intensitas warna yang ada pada spektrogram ini juga mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya dari amplitudo dan frekuensinya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya MFCC atau Mel Frequency Central Coefficient, di mana di sini
di sini tidak dicantumkan rumusnya. Jadi ada rumusnya juga, di mana dia membandingkan frekuensi juga, tapi dengan rumus yang berbeda. Nah, selanjutnya ada yang cukup menarik juga, yang namanya chroma fitur, di mana chroma fitur ini mungkin lebih banyak digunakan kalau kita mainnya atau olahnya data audionya berupa data musik, bukan speech ya, bukan suara. Kenapa? Karena chroma fitur ini dia akan mengekstraksi data ke dalam kelas-kelas chromagramnya, chromagram yang paling berelasi atau yang paling berdekatan. Di mana di sini ada 12 pitch class, sebutannya pitch class ya. Jadi atau bisa dibilang kunci nada. Nah, jadi di sini ada kunci nada mulai dari C, C Croix, D, dan lain sebagainya sampai ketemu B lagi gitu. Sebelum C kan B. Nah, jadi dari C sampai ketemu dengan B dengan nada yang lebih tinggi atau dengan oktav yang lebih tinggi. Nah, 12 pitch class ini nanti akan dilihat berdasarkan waktunya juga. Jadi ini perbandingan chromagram atau kunci nada berdasarkan waktunya. Nah, ini cukup powerful untuk menganalisa data musik. Dimana kan musik merupakan perpaduan dari kunci nada gitu kan. Nah, ya, dia banyak analisa yang menggunakan chroma fitur dalam data musik. Nah, selain ini tentunya masih banyak lagi fitur ekstraksi lainnya yang mungkin tidak sempat saya jelaskan ya, karena masih banyak lagi. Tapi ini pengenalan tentang fitur ekstraksi pada data audio kurang lebih kayak gini. Nah, setelah kita pilih salah satu fitur ekstraksi tersebut, lebih dari satu mungkin bisa, cuma nanti harus ada landasannya. Kenapa lebih dari satu, landasan teorinya itu apa? Kenapa lebih dari satu, terus cara menggabungkan dua fitur ekstraksi tersebut seperti apa. Nah, itu teman-teman harus tahu landasannya. Tapi setidaknya minimal teman-teman ekstraksi ke suatu teknik fitur ekstraksi. Nah, setelah di fitur ekstraksi, teman-teman masuk ke modelingnya. Sebenarnya masih ada teknik pre-processing lainnya yang mungkin tidak bisa saya bahas di sini gitu kan. Karena ada pembahasan yang sangat luas lagi mengenai pre-processing. Apalagi di data audio ini, teman-teman nanti bisa mencoba menghilangkan noise suara, atau mungkin menambah noise suara untuk variasi data, atau mungkin teman-teman memotong durasinya menjadi suatu durasi tertentu. Nah, itu masih banyak lagi teknik dalam pengolahan datanya. Nah, teman-teman nanti bisa coba cari-cari dan explore sendiri, karena tidak semua teknik pre-processing harus dilakukan gitu ya, tapi fitur ekstraksi memang harus gitu, tapi yang lain-lain mungkin bisa menyesuaikan dengan datanya, apakah ingin dilakukan atau tidak. Nah, setelah teman-teman melalui rangkaian pre-processing yang teman-teman buat, itu nanti masuk ke modeling. Nah, pendekatan yang akan kita lakukan di sini untuk modeling itu dengan deep learning. Sebenarnya dengan machine learning bisa gitu. Bisa nanti setelah fitur ekstraksi, setelah berubah menjadi angka, kita masukkan ke model machine learning. Tapi mungkin di sini saya kenalkan yang deep learning karena mungkin ini yang cukup umum dan cukup powerful. Nah, ini ada salah satu tekniknya. Nah, di deep learning ini pun sebenarnya banyak lagi tekniknya ya. Ini salah satunya saya menggunakan arsitektur CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, kalau dengan cara lain bisa. Dengan apa? Mungkin dengan LSTM atau dengan arsitektur lainnya. Nah, itu mungkin bisa. Tapi baik lagi, nanti harus disesuaikan antara datanya dengan atau fiturnya tadi dengan arsitekturnya gitu. Nah, di sini coba kita bahas satu dulu gitu, karena satu saja juga pembahasannya cukup panjang gitu. Nah, CNN ini dia awalnya cukup powerful digunakan untuk data gambar gitu, atau data yang citra atau video. Nah, lalu bagaimana dengan data speech yang kita punya gitu? Nah,
bisa nanti ada yang namanya konvolusional satu dimensi atau 1D. Nah, kita lihat dulu dari arsitekturnya. Jadi kalau di CNN ini, itu dari data input nanti akan ada yang namanya layer convolution atau layer konvolusi, di mana dia menerapkan perhitungan konvolusi. Jadi mengkalikan dan menjumlahkan nilai-nilai pada matriks intinya. Nanti ada ilustrasinya. Dan dia akan melakukan itu pada setiap representasi pixel yang ada gitu. Ada gambar misalkan ini. Nah, tentunya kalau nanti data speech, kita bentuk menjadi matriks dulu datanya ini. Matriks dalam matematik. Nah, lalu matriksnya ini yang akan dijalankan dengan layer konvolusi ini. Lalu setelah konvolusi nanti ada namanya pooling. Di mana pooling ini menarik suatu value data dengan ketentuan tertentu. Apakah dia maksimum, minimum, min, median, dan lain-lain. Nah, pada konvolusi dan pooling ini biasanya dia akan beriringan dan dia bisa dilakukan berulang-ulang. Cuma nanti dalam penerapannya, konvolusi dan pooling ini nanti akan menurunkan ukuran data. Misalkan kalau dalam data gambar, resolusi pixelnya pasti akan turun. Misalkan dari 1024 kali 1024 mungkin jadi 512 kali 512 dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak layernya atau semakin banyak lapisannya, maka nanti dimensi datanya juga akan semakin menurun. Nah, selanjutnya ada yang namanya flatten di sini. Sebentar. Cek. Apa masih terdengar suara saya? Sudah terdengar, Mas. Oke. Maaf tadi Oke, kita lanjut. Oke, tadi sampai dengan satu bagian ini yang namanya flatten. Mana flatten ini dia menggabungkan dimensi matriks yang tadi menjadi suatu array, ya, menjadi suatu array lurus satu baris aja gitu ke bawah, yang nantinya akan masuk ke dalam namanya fully connected. Di mana fully connected ini adalah konsep dari deep neural network atau deep learning, di mana nanti dia akan masuk ke neuron sampai dengan muncul nanti labelnya seperti itu. Nah, dari arsitektur ini akan kita adopsi untuk masuk ke dalam data speech. Nah, ini kita lihat dulu bagaimana cara kerja konvolusi, di mana di sini kita punya yang namanya kernel. Kernel itu yang kotak warna kuning. Nah, di sini kotak warna kuning dia punya nilai itu. Nilainya 101, 010, dan 101 lagi gitu. Nah, ini akan dikalikan dengan nilai-nilai yang ada pada data gambarnya atau dalam matriksnya di sini ya. Nah, akan dikalikan lalu dijumlahkan dan akan terbentuk angka-angka atau suatu matriks baru sebelah itu dari pergerakan si kernelnya. Nah, ini perhitungan pooling. Di sini ada yang namanya max pooling. Berarti karena max, berarti dia mengambil nilai maksimum dari kernel yang sudah ditentukan. Misalkan kernelnya 2x2. Atau di sini dibilangnya filter namanya. Filternya 2x2. Nah, dari ukuran kotak 2x2 itu dipasang ke datanya tuh yang sebelah kiri. Nah, dipasang lalu ditentukan misalkan dari 2x2 yang pertama itu yang paling besar adalah angka 6, lalu digeser ke kanan
lalu menjadi kotak warna hijau gitu kan. Nah, kotak warna hijau itu maksimumnya angka 8, terus geser ke kiri bawah dan geser ke kanan bawah. Nah, itu didapat nilainya maksimumnya 3 dan 4. Nah, pergeseran filter atau kernel tadi itu ditentukan dengan yang namanya stride ini. Di mana stride ini adalah pergeseran sebanyak berapa piksel ke samping atau berapa piksel ke bawah gitu. Nah, ini namanya stride. Jadi kalau stride-nya 1, berarti nanti dia geser ke kanan 1. Kalau udah mentok ke kanan, dia turun ke bawah 1, mulai dari paling kiri lagi. Nah, bergeser terus sampai dengan datanya itu mencapai pojok kanan bawah. Nah, ini kan anggapannya masih tentang gambar ya. Tapi anggap aja yang tadi sebuah matriks di dalam matematika. Di mana matriksnya ini nanti akan dilakukan operasi dengan matriks yang lebih kecil gitu. Misalkan matriks yang lebih besar yang warna hijau akan dioperasikan dengan matriks yang lebih kecil yang warnanya kuning gitu. Nah, itu yang teknik itu yang akan nanti kita adopsi. Nah, selanjutnya ada yang namanya padding atau pinggiran. Di mana padding ini idenya adalah menambahkan pinggiran piksel gitu kan dengan angka 0, atau kalau dalam matriks berarti menambah dimensi matriksnya dengan baris pada kiri dan kanan, atas dan bawah matriks itu kita tambahkan nilainya dengan angka 0. Gunanya apa? Untuk mencegah reduksi dimensi pada layar konvolusi dan pooling tadi. Tadi kan di arsitektur dilihat bahwa dimensi dari matriks tersebut akan menurun gitu kan kalau kita masukkan ke layer konvolusi dan pooling. Nah, padding ini gunanya untuk menghindari hal tersebut. Nah, lalu ada namanya fully connected layer tadi ada di arsitektur juga, di mana di sini berkonsep dari neural network ya. Jadi nanti setelah flatten itu nanti nilai-nilainya akan dimasukkan ke dalam neuron, di mana neuronnya itu nanti akan berjalan dikalikan dengan bobot gitu kan, dengan konsep deep learning yang ada, dikalikan dengan bobot sampai dengan nanti dapat hasil prediksinya. Nah, seperti itu dari segi materi. Jadi pada data speech yang akan kita olah kali ini, kita akan menerapkan yang namanya convolutional neural network. Atau lebih rincinya lagi, kita akan menerapkan CNN satu dimensi. Nah, mungkin sampai sini teman-teman ada yang ingin bertanya. Sambil saya mungkin siapkan slide untuk presentasi untuk hands-on-nya. Mungkin saya kembalikan dulu kepada moderator Kang Sony. Baik, terima kasih Mas Rusnanda telah memaparkan materi terkait teori ya. Nah, mungkin ini lebih ke prakteknya ya Mas, untuk selanjutnya. Ya baik, sambil menunggu Mas Rusnanda, itu boleh untuk teman-teman bertanya di kolom chat ya. Nah, ini udah ada pertanyaan nih sebenarnya, udah pertanyaan dari Mas Naufal. Wah, seperti biasa ya, panjang sekali pertanyaannya. Ada 6 pertanyaan ini. Baik lagi, dilihat lagi, apakah artikulasi dari ucapannya itu sudah tepat atau belum gitu kan? Atau mungkin bisa aja dia kan kalau emosi yang kita ambil dari gelombang ini, berarti mungkin kita lebih mementingkan yang namanya frekuensi dan amplitudonya, tinggi rendahnya gelombang tersebut. Gitu. Nah, sebenarnya kan seperti yang saya bilang tadi, ini hanya salah satu cara gitu. Sedangkan masih ada banyak cara lainnya untuk mengenali emosi seseorang berdasarkan ucapannya. Apakah dari apakah dari kata-katanya, ataukah dari intonasi berbicaranya, misalkan dengan tekanan nada tinggi atau tidak gitu kan, atau mungkin dengan hal-hal lainnya. Nah, ini yang kita ambil itu lebih ke frekuensi dan gelombangnya kan. Nah, tapi teman-teman bisa juga dari segi kata-katanya mungkin.
Misalkan nanti teman-teman konversi dulu nih, apa yang diucapkan, misalkan saya sedang bahagia. Nah, itu nanti dikonversi dulu menjadi teks gitu. Nah, nanti baru teksnya itu yang akan teman-teman prediksi. Nah, itu juga bisa. Nah, jadi ada banyak cara. Nah, selanjutnya, bagaimana dia diidentifikasi menjadi kode-kode. Nah, kode-kodenya jelaskan itu ada yang namanya fitur ekstraksi, di mana nanti setiap ada perhitungannya kalau memang mau mendalami di sana, ya spektogram itu nanti frekuensi tersebut itu nanti diapakan, dia kasih rumus apa di dalam spektogram. Nah, itu teman-teman bisa cari sendiri rumusnya, itu nanti kelihatan, oh ternyata dia lakukan operasi seperti ini. Kenapa operasinya kayak gitu? Nah, itu balik lagi, butuh pemahaman matematis di sana. Nah, selanjutnya apa tujuan, manfaat, kelebihan, kekurangan. Oke. Tujuannya adalah yang pertama, manfaatnya adalah manfaat ilmu pengetahuan. Di mana di sini pengembangan ilmu pengetahuan ada kontribusi dari recognize emotion di sini. Selanjutnya bisa dengan tujuan lain, misalkan tujuan yang berkaitan dengan sentimennya. Apakah dari ucapannya, apakah dia terkesan marah atau tidak. Dari hal-hal lainnya, misalkan berpengaruh dengan bidang psikologinya dan lain sebagainya. Dan sebenarnya kalau kita berbicara tentang speech recognition, itu tidak hanya tentang emosi. Bisa juga dari sentimen positif negatifnya. Bisa juga mungkin teman-teman notula otomatis, di mana kita ada meeting, ada webinar mungkin seperti ini, nanti muncul, kita hanya berbicara, tapi nanti muncul teks dari hasil pengenalan atau hasil kata-kata yang diucapkan. Dan hal-hal lainnya. Atau mungkin nanti teman-teman arahnya ke smart home misalkan saya bilang matikan lampu. Nah, itu kan awalnya dari recognize ucapan juga gitu. Jadi kalau dibilang manfaat itu banyak. Kekurangannya dia terbatas hanya pada bahasa yang dia kenali. Jadi kalau misalkan teman-teman input bahasa Indonesia, ya nggak mungkin dia bisa mengenali bahasa Inggris gitu. Jadi pasti nanti hasilnya salah gitu. Jadi di sini kalau keterbatasannya di sana, kekurangan dan kelemahannya. Dan mungkin masih banyak kekurangan lainnya. Nah, contoh problem dan solusi mengenai emotion recognition, misalkan gini, ketika teman-teman menyikapi suatu kasus atau suatu isu, itu nanti emosi yang muncul itu seperti apa gitu. Nah, banyak contoh kasus di real case gitu, di dunia nyata itu banyak orang yang bisa memanfaatkan psikologi manusia sekarang untuk kepentingan tertentu. Misalkan dia ingin meningkatkan trending suatu produk atau suatu film gitu. Misalkan dia menggunakan emosi yang lebih dapat nih dalam filmnya itu apa. Nah, itu kan dia memainkan psikologi. Atau mungkin meningkatkan suara dalam suatu election atau suatu pemungutan suara. Dia melihat dari pemilih itu emotionnya atau psikologinya itu seperti apa, untuk dia bisa berkampanye dengan tepat. Nah, itu mungkin beberapa contohnya gitu. Nah, selanjutnya kalau tentang konsep fitur ekstraksi yang tadi ada di sini, ada RMSE, spektrogram dan lain-lain, itu tadi sudah dijelaskan. Jadi intinya dia itu hanya sebagai jalur gitu untuk dari data yang awal, data mentah yang kita punya, untuk sampai ke model. Itu melalui fitur ekstraksi dan mungkin dari beberapa tahapan pre-processing lain. Nah, selanjutnya kelima, cara mengimplementasikan tentunya butuh keahlian lain, tidak hanya dengan AI dan data science-nya saja, tapi dengan misalkan Android atau dengan web development-nya dan lain sebagainya, atau dengan IoT-nya. Dimana di sini harus lebih dari satu kemampuan gitu kan. Jadi kita udah punya model, tapi kita nggak bisa merangkainya nih, kita nggak bisa packagingnya, itu juga nanti jadi masalah. Nah, jadi butuh kemampuan atau keahlian lainnya juga. Nah, cara menghitung kecepatan gelombang sinyal suara dari RMSE
itu ada rumusnya. Jadi rumus RMSA itu silakan ada teman-teman bisa cari rumusnya seperti apa. Tapi nanti kaitannya pasti dengan matematis banget gitu. Ya mungkin nanti panjang turunan rumusnya. Nah, mungkin sekiranya itu pertanyaan dari Mas Naufal. Kita lanjutkan. Dari Mas Viko Aditama, seberapa besar spesifikasi komputasi? Nah, ini umumnya deep learning itu menggunakan komputasi yang cukup besar ya. Nah, tapi nanti dalam sharing yang saya kasih nanti, stop sini. Sharing yang saya kasih itu saya menggunakan yang namanya Google Collaboratory. Di mana Google Collaboratory ini bisa menjawab ya, bisa cukup menjawab kekhawatiran tentang spesifikasi komputer ini. Nah, kalau spesifikasi tepatnya itu saya kurang tahu. Tapi amannya nanti coba teman-teman pakai di Collaboratory ini dulu nih, di Google Collaboratory. Nah, selanjutnya dari derajat, apakah kita bisa mendeteksi speech bahwa kata yang diucapkan itu merupakan sarkas? Bisa. Nanti ada mungkin tekniknya seperti yang tadi saya bilang, dari kata diubah menjadi teks atau speech to text gitu kan. Nah, teksnya ini yang akan teman-teman kenali apakah kata-kata tersebut adalah kata-kata yang sarkas, rasisme dan lain sebagainya. Nah, itu bisa. Saran saya caranya seperti itu. Lalu mungkin ada lagi pertanyaan nih dari YouTube atas nama Intan Teza Hermana mengenai kecepatan berbicara. Bagaimana jika lawan bicara kita lamban dalam menangkap apa yang dibicarakan? Maksudnya seperti apa nih? Jadi kecepatan berbicara itu juga sebenarnya nanti terlihat dari recognize hasil recognize dari modelnya ini, apakah sudah cukup bagus atau belum. Jadi sebenarnya cepat atau lambatnya dia berbicara itu bisa menjadi variasi data sebenarnya. Tapi baik lagi, kalau bisa artikulasi ucapannya itu cukup jelas. Oh iya, mungkin itu pertanyaannya yang terakhir sebelum kita masuk. Jadi sebelumnya saya mau nanya, ini layar saya yang saya share screen sudah terlihat belum ya? Kalau di sini belum, Mas. Belum ya? Sepertinya saya agak kendala. Coba saya refresh dulu. Baik-baik, silakan. Silakan Mas untuk share screen. Sebenarnya saya udah terlihat ya? Udah ya kayaknya. Nah, udah Mas, sudah terlihat. Oke. Nah, ini data yang saya ambil namanya TESS Toronto Emotional Speech Set. Ini dari Kaggle. Nanti linknya bisa saya kasih. Untuk ini datanya public kok, jadi teman-teman bisa akses datanya. Tapi paling bikin akun aja. Nah, ini datanya. Di sini saya hanya mengambil 2 kategori emosi saja, karena dikhawatirkan nanti komputasinya nggak kuat. Di sini saya ambil yang happy dan angry. Di sini kan ada 2 ya, OAF dan YAF. Di mana di sini older, younger. Jadi di sini ada yang suara dari orang yang lebih tua dan yang masih usia muda. Nah, ini adalah Google Collaboratory tempat kita ngodingnya. Dimana di sini kalau teman-teman sudah punya akun Google,
email dan lain-lain, itu pasti sudah ada nih Google Collaboratory. Di sini nanti nyambung ke Google Drive. Nah, jadi di sini teman-teman download dulu datanya, lalu diekstrak, lalu diupload lagi ke Google Drive masing-masing. Nah, di sini keunggulannya apa? Keunggulannya kenapa saya pakai Google Collaboratory ini? Saya bisa menghindari keterbatasan komputasi pada komputer saya. Dimana kalau nanti saya running di lokal gitu kan, itu dikhawatirkan nanti komputernya rusak, RAM-nya meledak dan lain sebagainya gitu kan, prosesornya meledak dan lain-lain. Nah, ini bisa menjadi solusi. Jadi yang kita gunakan di sini adalah resource dari Google, bukan dari perangkat kita. Gitu. Sehingga di sini bisa cenderung aman ya. Kalau nanti ada kelebihan komputasi, itu tidak berpengaruh terhadap prosesor dan perangkat kita lah intinya. Nah, di sini cara menyambungkan dengan Google Drive yang sudah tadi teman-teman upload data ke sana, itu dengan klik yang folder ini, lalu nanti di sini muncul lambang Google Drive, ada gambar folder dengan lambang Google Drive, diklik. Nah, dependensinya atau kekurangan dari Google Collaboratory ini adalah teman-teman bergantung banget sama koneksi internet. Nah, jadi kelemahannya di situ, keunggulannya dia tidak menggunakan resource komputer kita, tapi dia bergantung dengan koneksi internet yang kita punya. Nah, ini karena saya sudah tersambung, ini jadinya tampilannya kayak gini. Nanti kalau yang belum tersambung, tinggal diklik aja nih yang ini. Nah, setelah tersambung, nanti teman-teman tinggal ikuti source code-nya. Di sini ada import, beberapa import. Ada Librosa yang tadi sudah dijelaskan untuk data audio. Lalu di sini ada OS dan Glob. Ini OS, ini Glob. Itu untuk library untuk directory. Lalu di sini juga ada NumPy untuk matriks dan vektor. Ada sklearn, di sini digunakan untuk standard scaler atau scaling transformasi data. Lalu ada one-hot encoder, di sini untuk mengencoding label atau di sini emosinya gitu. Emosinya kan masih berbentuk karakter ya, atau berbentuk objek atau string gitu. Nah, di sini di encoding supaya dia menjadi bentuknya angka. Lalu di sini ada train test split yang umum digunakan pada machine learning dan deep learning untuk memisahkan data train dan data test untuk modeling dan evaluasinya. Lalu ada pyplot, matplotlib pyplot di sini untuk visualisasi. Ada pandas untuk tabular. Nah, tabularnya di sini untuk apa? Untuk membandingkan hasil prediksi dengan label aslinya. Nanti dibandingkannya lebih enak dengan table gitu. Lalu ada confusion matrix nanti untuk evaluasinya. Lalu ada seaborn untuk visualisasi juga. Nah, ini ada Keras nih. Keras ini untuk arsitektur CNN-nya. Kita pakai Keras nanti di sini dengan beberapa library yang ada pada Keras di sini nanti. Nah, di sini mulai dari panggil datanya, ini hanya iterasinya aja ya, ini hanya sekedar loopingan. Jadi dari foldernya ini, saya ambil data suaranya, lalu saya ubah dia ini foldernya menjadi label. Ini kan ada foldernya ada happy, berarti nanti labelnya happy, angry berarti angry gitu. Nah, ini looping ke setiap folder tersebut, lalu masuk ke one-hot encodernya. Untuk apa? Untuk nih, di sini Y itu adalah label, Y itu label. Nah, labelnya ini nanti akan kita encoding atau kita ubah menjadi vektor angka. Nah, ini sintaksnya seperti ini. Lalu kenapa harus di-reshape? Karena kita menggunakan CNN satu dimensi, makanya harus kita reshape. Nah, selanjutnya di sini data suaranya tadi, kan kalau tadi labelnya ya, atau emosinya gitu sini, targetnya. Nah, datanya itu sendiri itu kita expand dimension juga. Untuk apa? Untuk menyesuaikan dengan arsitektur konvolusional satu dimensinya gitu. Selanjutnya setelah itu kita pisahkan train dan testnya. Lalu ini arsitekturnya nih. Mulai dari sekuensial, masuk ke konvolusi, pooling, konvolusi lagi, pooling lagi, konvolusi lagi, pooling lagi, lalu ada dropout di sini, di mana dropout itu layer untuk menonaktifkan sebagian neuronnya. Nah, itu nanti teman-teman bisa cari itu konsep dropout dalam deep neural network.
Nah selanjutnya, nah di sini untuk menghindari overfitting. Nah selanjutnya ada konvolusi dan pooling lagi, lalu masuk ke flatten, lalu di sini masuk ke fully connected layernya, ada dense, dropout, dense lagi sampai dengan nah ini. Hasil dari dense yang terakhir merupakan jumlah dari berapa banyak labelnya. Nah di sini kan labelnya cuma happy dan angry ya, marah dan senang. Jadi di sini cuma 2 unit terakhirnya. Nah ini disesuaikan nanti kalau misalkan teman-teman punya labelnya 7 ya 7, 4 ya 4 berarti isinya unitnya. Nah di sini ada optimizer. Teman-teman bisa baca apa gunanya optimizer di dalam neural network. Itu ada Adam, ada dan lain-lain. Nah, setelah kita buat arsitekturnya, ini ada summarize-nya, ada summary-nya di sini. Hasil dari apa yang sudah kita buat arsitekturnya. Di sini dirangkum. Output shape-nya dan lain sebagainya. Di sini output shape terakhirnya itu 2 ya, karena labelnya 2. Nah, setelah kita rasa arsitekturnya sesuai, lalu kita fit ke model, atau di sini kita lakukan learning. Nah, ini sintaksnya. Di mana di sini kita menggunakan epoch atau epoch ini adalah perulangan. Ibaratnya kalau kita baca buku, berapa kali kita ngulang nih baca buku? Misalkan 50 kali, berarti baca dari halaman awal sampai habis, itu berarti 1 epoch. Kalau 50 berarti baca lagi sampai habis 2 kali, 3 kali, sampai 50 kali gitu. Nah itu gambarannya epoch. Nah ini saya gunakan epoch 50, berarti saya learning sebanyak perulangannya 50 kali. Nah di sini dilihat akurasinya bisa mencapai 100%. Nah ini mungkin karena datanya sedikit dan labelnya juga sedikit gitu. Dimana di sini saya habis itu melakukan visualisasi tentang plotnya nih, tentang loss dan akurasinya. Di sini trend dan testing untuk lossnya seperti ini, dan trend dan testing akurasinya seperti ini. Ada peningkatan sampai dengan epoch yang 50, tapi sebenarnya mungkin bisa di cut off di 30 ya, karena peningkatannya sudah tidak signifikan lagi nih setelah 30 gitu. Nah, setelah itu saya coba prediksi ke data tes. Nah, lalu saya gunakan Pandas untuk hasil prediksinya nih saya jajarkan antara label asli dengan yang saya prediksi. Ternyata cukup tepat 100%. Dimana di sini kalau angry ditebak angry juga nih. Di sini happy ternyata benar happy gitu dan lain sebagainya. Nah, di sini digunakan confusion matrix juga untuk meyakinkan lagi bahwa apakah ada yang salah prediksi atau tidak. Nah, diagonal utama pada confusion matrix ini menunjukkan seberapa banyak model menjawab dengan tepat. Misalkan di sini angry. Nah, berarti di sini tepat menjawab angry sebanyak 105 dan salah menjawabnya itu 0. Happy, di sini terjawab angry itu 0 dan terprediksi happy benar-benar happy gitu kan. Happy yang benar happy itu sebanyak 95. Yang artinya tidak ada kesalahan menjawab nih di happy maupun di label angry. Artinya ketepatannya 100% berdasarkan data ya, bukan kita coba ke suatu data baru lainnya. Nah, ini kurang lebih source code-nya seperti ini. Jadi teman-teman tinggal lihat fitur ekstraksinya. Oh ya, fitur ekstraksinya di sini menggunakan spektrogram. Dari mana? Dari sini. MFCC, sorry. Di sini menggunakan MFCC dari library Librosa. Ini langsung saya sekalian ekstraksi fitur nih di loopingan ini sekalian. Dan nanti langsung masuk ke model atau ke arsitektur CNN satu dimensi ya di sini. Satu dimensi, convolutional neural network. Layer konvolusinya satu dimensi. Konvolusi 1D. Nah, ini konsep dasarnya. Nanti teman-teman, kan tadi di sini ada banyak ya labelnya. Mungkin teman-teman bisa coba dengan label yang lebih banyak. Tapi Google Collaboratory ini juga terbatas ya RAM-nya, nggak banyak dan disk-nya juga tidak terlalu besar. Nah, nanti disesuaikan aja. Kalau misalkan sekiranya processingnya terlalu banyak, pasti dia nanti akan berhenti sendiri, terputus sendiri gitu. Nah ini saya
saya adopsi source code-nya dari website ini. Nah, jadi ini tidak pure dari saya, tapi ini ada mayoritas saya adopsi, tapi saya edit menyesuaikan dengan datanya. Nah, mungkin itu saja dari saya. Mungkin bisa langsung masuk ke sesi tanya jawab terakhir sebelum acara ini mungkin selesai. Saya kembalikan lagi ke moderator, Kang Sony, silahkan. Baik, terima kasih Mas Rusnanda atas pemaparannya. Nah, barangkali untuk Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, silahkan jika ingin bertanya untuk drop di public chat ya. Ya, silahkan untuk yang bertanya. Dan diberitahukan ya kepada teman-teman dan Bapak Ibu yang menonton di YouTube itu boleh untuk mengisi link absensi. Jika yang sudah ditampil sini itu tidak perlu, jadi yang di YouTube saja yang membuat absensi. Baik, barangkali jika ada yang ingin bertanya silahkan. Mungkin kita batasi untuk penanyanya hanya 3 penanya ya, karena dilihat dari waktu juga sudah mepet nih. Ya betul. Kalau misalkan yang sudah hadir ditampil itu tidak perlu mengisi link absensi ya, karena sudah terrecord. Untuk password dari materinya itu silahkan bertanya ke kontak person dari Bisa AI ya. Ya silahkan jika ada pertanyaan untuk drop di public chat.